Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Lailatul Rizkia dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya mempersiapkan AWS SAA C03 Exam atau AWS Solution Architect Associate Examination atau pokoknya ujian certified-nya AWS. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi dibanding AWS Cloud Practitioner yang pernah saya share tahun lalu ya, di tahun berapa 2020 apa 2021 di YouTube ini juga. Cuman bagi teman-teman yang sudah pernah nonton video saya di AWS User Group Indonesia, saya juga membahas tentang pengalaman mempersiapkan AWS ini. Dan mostly apa yang akan saya katakan hampir semuanya sama dengan apa yang sudah saya share di AWS User Group Indonesia pada saat itu. Nah, bedanya adalah di bagian akhir di video ini akan saya sertakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang pada saat itu bertanya dan belum terjawab karena keterbatasan waktu, jadi saya akan menjawabnya. Namun jika teman-teman sudah tidak perlu langsung skip aja, jadi langsung skip video ini ke bagian terakhir aja, ke bagian yang AWS ke pertanyaan. Jadi mostly isian dari video ini hampir sama dengan AWS User Group Indonesia. Jadi akan saya pecah menjadi dua video, yaitu pertama yang ini pengalaman mempersiapkan AWS SAA ini, yang video ini khusus untuk pengalaman AWS SAA-nya. Jadi yang video selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman mencari kerja, dan itu karena sebenarnya itu dua tema yang saling berhubungan iya, tapi menurut saya lebih baik jika saya fokuskan video ini untuk SAA saja dan video yang lain untuk khusus mencari kerja bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat AWS Solution Architect. Dan bagaimana tips dan triknya nanti saya akan perbarui dengan beberapa referensi tambahan, apalagi sekarang kan banyak teh winter. Nah, kayak gimana sih perbedaannya? Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk kali ini saya akan fokus di AWS SAA dan pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab pada saat itu, pada saat AWS User Group Indonesia di bulan apa ya? Desember apa November ya pada saat itu ya. Nah, oke, itu aja ya teman-teman. Jadi bisa langsung skip, langsung bagian terakhir kalau misalnya sudah pernah nonton, karena ini persis banget gitu. Tapi kalau belum, saya akan menjelaskan dari awal. Oke, kita langsung skip ke bagian sini. Jadi ini adalah September. Jadi saya AWS Certified Solution Architect-nya itu bulan September. Ini adalah dimana saya ujiannya kedua kali, dan di tanggal 29 September, tanggal 30 Septembernya free vouchernya akan expired, jadi saya ujian di tanggal segitu dan lulus. Ini ujian kedua kali, yang pertama gagal, yang kedua lulus ini, yang kedua lulus, dan saya akan ceritakan kenapa saya gagal. Terus lanjut. Nah, yang ini yang sudah saya ceritakan di video paling awal dari YouTube ini, yaitu tentang Certified Cloud Practitioner di tanggal 25 November 2020. Gitu, teman-teman. Oh iya, validation number. Jadi waktu zaman-zamannya AWS Certified Cloud Practitioner kayaknya masih belum ada validate at gini. Jadi validation number itu gunanya adalah ketika teman-teman mempunyai sertifikat, yang artinya teman-teman sudah ujian, itu menandakan bahwa tervalidasi gitu intinya. Kita tervalidasi sebagai AWS Certified gitu. Dan gimana cara mengecek bahwa orang itu tervalidasi atau tidak? Kita bisa ngelihat di awsamazon.com verification. Tinggal masukkan validation number teman-teman dan akan kelihatan benar nih orang ini sudah tervalidate, sudah pernah ujian dan sudah lolos ujian gitu. Makanya ada validation numbernya. Nah, saya akan cepat sekali untuk bisa menjelaskan ini, yaitu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Ya, sebelum ujian ada apa aja tipe sertifikasi AWS, juga gimana caranya mendapatkan ujian sertifikasi AWS dengan proktor. Jadi ini kita ujian di rumah, lebih tepatnya di rumah,
menggunakan person view dan rekomendasi link ujian belajar untuk proses mendapatkan LSSAA. Terus selanjutnya adalah persiapan perangkat ujian, remote proctor, terus persiapan ruangan kayak gimana, cara berkomunikasinya dengan proktornya kayak gimana, dan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama ujian di rumah. Jadi ini fokus untuk ujian yang di rumah, bukan yang di test center ya istilahnya, di test center di kota-kota besar. Terus lalu ada setelah ujian tuh hasil ujiannya seperti apa, feedback dan nilainya, serta sebenarnya untuk ujian itu kita tuh tidak perlu loh membayar sebesar $300 atau $150 untuk AWS-AA atau $100 untuk AWS Cloud Practitioner, karena kita bisa mendapatkan free voucher exam. Jadi sebenarnya dengan belajar kita tuh dengan mengikuti program-program tertentu kita tuh bisa free belajar. Jadi kita tuh bisa dapat sertifikasi tanpa perlu kita bayar, dan itu worth it banget gitu. Kita tinggal belajar, punya internet ya, punya laptop, juga otak-atik bikin project segala macam, dan kita juga bisa dapat free voucher exam. Jadi ya worth it gitu karena kan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga saya akan jelaskan tentang apa gunanya punya sertifikasi dan kenapa perlu sertifikasi ini dilakukan. Kayaknya saya akan jelaskan di bagian awal ya. Terus proses mendapatkan kerja nih saya pisahkan gitu. Jadi bukan di video ini, tapi di video selanjutnya saya akan jelaskan tahap-tahap apa saja yang kira-kira bisa nih kita gunakan step by stepnya untuk bisa kita dapatkan kerja gitu teman-teman ya. Jadi semoga kebayang apa yang akan saya bahas selama beberapa menit ini, karena memang panjang, dan karena di video ini tidak ada batasan waktu seperti di acara komunitas, tentu saja saya lebih bisa menjelaskan poin-poinnya kayak gitu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa saja tipe sertifikasi AWS, dan ini cepat saja bahwa kira-kira ini namanya kira-kira bahwa kira-kira 6 bulan kita belajar tentang misalnya fundamental AWS Cloud Industry Knowledge Cloud and Industry Knowledge itu Cloud Practitioner. Kira-kira ini perkiraan aja. Jadi kalau di AWS Amazon.com Certification sebenarnya diagram ini tidak ada. Dulu ada, tapi sekarang nggak ada karena mungkin orang sudah langsung ngambil yang solution architect. Tapi menurut saya ini bagus diagram ini untuk bisa menjelaskan kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, associate ini 1 tahun atau sampai 2 tahun yang sudah mengimplementasikan solution using the AWS Cloud gitu. Nah, dan AWS Solution Architect kira-kira 2 tahun lebih lah. Atau bisa dibilang arsitek nih 0 sampai 2 tahun juga masuk. Nah, kenapa perlu untuk cloud practitioner? Jadi ini adalah asumsi saya, jadi bayangan saya bagi teman-teman yang belum pernah mengenal dengan teknologi cloud. Bagi saya penting sekali untuk belajar cloud practitioner. Jadi itu kenapa kok cloud itu penting, kenapa sekarang digunakan, orang banyak menggunakan cloud, kenapa kok tidak perlu repot-repot beli server sendiri segala macam, apa itu high availability, terus kenapa vulnerability maksudnya. Terus ada juga masing-masing macam-macam istilah, baik SUGO, SAS, PAS segala macam itu dipelajari di cloud practitioner, dan itu sering tidak keluarnya di ujian cloud practitioner gitu. Jadi yang bersifat dasar, dan bersifat dasar juga masuk ada network juga, ada juga database segala macam. Jadi tipe-tipe pertanyaannya jika apa yang dibutuhkan, apa solusi AWS yang jika untuk database yang bersifat objek. Nah kayak gitu tipenya, lebih gampang. Jadi fokus untuk solusi-solusi AWS apa saja yang misalnya ada kita butuhkan apa, solusi apa gitu, selesai gitu. Tipe pertanyaannya kayak gitu. Dan itu butuh kira-kira bagi orang yang belum sama sekali belajar AWS 6 bulan lah. Kira-kira 6 bulan sampai setahun. Kayaknya kalau dulu saya setahun sih karena benar-benar nggak paham. Nah, untuk solution architect ini tipe-tipe pertanyaannya tidak seperti itu, tidak langsung solusi AWS apa gitu. Jadi kita diberi pertanyaan yang lumayan panjang. Misalnya ada sebuah perusahaan yang misalnya kasus-kasus khusus jika A, jika B, mana solusi terbaik yang akan
diambil teman-teman sebagai solution architect kayak gitu. Jadi ya lebih panjang, lebih membutuhkan analisis, karena kan jawaban-jawabannya itu beneran mirip-mirip antara A, B, C, D-nya gitu. Tipe-tipe associate, tipe-tipenya kayak gitu. Kalau profesional jauh lebih kompleks lagi pertanyaan-pertanyaannya. Gitu ya teman-teman. Jadi semoga kebayang kalau misalnya ini alurnya yang untuk yang dari yang paling dasar, practitioner, solution architect, dan profesional. Dan ada juga yang specialty artinya orang-orang khusus yang memang nggak mau mengikuti alur ini, bukan nggak mau ya, memang tidak perlu untuk mengikuti alur ini ya. Ini ada orang-orang yang khusus spesialis specialty, jadi ya dia memang harus menguasai tentang security misalnya kayak gitu. Specialty-nya security. Ada juga yang networking, kayaknya kalau tidak salah yang ini yang paling susah, paling susah advanced networking nih, salah satu ujian yang paling susah didapat kalau tidak salah ya. Ada yang SAP juga, AWS apa ya, fokus on SAP itu. Terus udah itu aja sih. Jadi ya semoga kebayang teman-teman ya. Misalnya teman-teman sudah malang melintang di dunia teh, tentu saja saya akan rekomendasikan langsung skip ke arsitek, langsung ke bagian sini, entah arsitek atau operation atau developer atau yang lain juga, langsung ke bagian ini. 1 tahun 2 tahun langsung ke bagian ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru belajar tentang cloud gitu ya, susah sih untuk bisa langsung skip ke associate. Jadi mau tidak mau cloud practitioner menurut saya itu sangat membantu untuk bisa memahami konsep-konsep dasar tentang cloud gitu. Tentu saja ketika associate dan ke solution architect ya udah tinggal lanjut aja gitu, untuk cloud practitioner lalu loncat ke AWS solution architect profesional, menurut saya tidak bisa sih, soalnya aja susah dipahami. Jadi memang harus bertahap, memang proses belajar itu bertahap. Nah selanjutnya adalah gimana sih modelan AWS AAC03 itu yang levelnya associate ini, harganya tuh $150 kalau bayar. 130 menit untuk complete exam, 130 menit berarti seberapa? Kalau teman-teman tidak berasal dari negara Inggris, kita minta 30 menit jadi 160 menit, bisa nambah 30 menit jadi total 160 menit. Ada 65 pertanyaan, bisa multiple choice atau multiple respond. Terus di deliver dulu ada PSI, sekarang udah ada. Jadi fokus ke person view, testing center atau online. Jadi kalau person view itu online proctor ya teman-teman, atau testing center tuh kayak kita datang ke tempat ujian kayak di Jakarta juga banyak, di Surabaya juga banyak, di kota-kota besar. Tapi kalau kita milih person view, salah. Benar, person view bisa per testing center, bisa online proctor exam, maaf ya itu. Terus ya oke, saya akan menjelaskan ini. Ujian AWS Certified itu ujian yang lulus atau gagal, lulus sukses atau failed atau itu lolos ya, pas. Nah, ujian dinilai berdasarkan standar minimum yang dilakukan oleh profesional AWS yang memiliki praktek terbaik di industri sertifikasi. Jadi itu nilainya nilainya didasarkan dari standar minimum. Berapa standarnya? Itu 720. Jadi kalau misalnya SA itu 720. Kalau SAP, Solution Architect Profesional itu minimal 750. Berskala 100 sampai 1000. Model penilaian berskala membantu menyamakan skor di beberapa bundle ujian yang mungkin memiliki tingkat kesehatan yang berbeda. Jadi maksudnya adalah untuk ujian pertama, setiap orang harus istilahnya dinormalisasi. Jadi bisa saja saya mendapatkan bundle soal yang gampang. Ketika gampang tuh bukan gampang banget ya, tapi lebih ke kayak lebih mudah, lebih banyak yang mudahnya. Untuk itu jawaban benar saya berbeda dengan orang lain yang mendapatkan bundle soal yang bisa jadi lebih rumit. Kalau misalnya bundle soalnya lebih rumit, mungkin benarnya aja jawaban benar yang dibutuhkan itu lebih sedikit ketimbang saya yang mendapatkan bundle soal yang lebih gampang. Gitu ya teman-teman, maksudnya gitu. Jadi dinormalisasi istilahnya. Terus lanjut, apa sih disebut multiple choice? Multiple choice itu pilihan ganda doang, jadi satu yang benar, intinya itu sih intinya. Kalau multiple respon itu 2 atau 3 jawaban yang benar gitu. Biasanya kalau one correct respon itu dari 3 incorrect, jadi total 4
4 jawaban, 1 benar, itu multiple choice. Kalau yang ini bisa 5 atau 6, yang benernya itu 2 atau 3 jawaban gitu. Select one more that best complete the second or option answer the question. Distractor incorrect responsible assume that candidate incomplete knowledge or skill might choose. Distractor generally plausible response that match the content area. Apa ya sebutnya, maksudnya ya distractor adalah incorrect answer, jadi jawaban yang salah sebenarnya, yang untuk bisa ngelihat respon dari kandidat apakah dia paham tentang knowledge atau ilmu tersebut. Terus ya ada apa ya sebutnya, nipu, apa jawaban yang nipu gitu, agak mirip-mirip tapi tricky ya teman-teman ya, jawaban-jawaban yang tricky soalnya tuh mirip dengan jawaban yang benar, makanya disebut distractor. Nah, answer question as score as incorrect, there no penalty for. Jadi semua jawaban semua soal tuh mesti dijawab aja lah, karena tidak ada penalti atau tidak ada minus ya. Ibaratnya dulu kan kalau misalnya ujian SBMPTN ada kalau misalnya salah minus kan. Nah, itu enggak kalau di sini. No penalty for guessing. Jadi ya udah isi aja. Meskipun itu guess itu tebak menebak. The exam include 50 question that will affect your score. Jadi dari 65 soal hanya 50 soal yang dinilai. 15 soalnya itu apa? Unscored content, disebut unscored content karena 15 soal itu tidak akan mengefek skornya kita gitu. Tapi kita tidak tahu mana soal yang unscored content ini, yang 15 soal itu, karena itu memang 65 soal itu jadi satu kesatuan aja gitu. Jadi kita nggak tahu sebagai yang ujian, kita nggak tahu, yang sebagai yang pembuat soal AWS tentu saja tahu mana yang unscored content, mana yang soal sungguhan. Kenapa butuh? Karena AWS ingin mendapatkan data kita atau disebut dengan candidate performansi kandidatnya itu dari salah satunya didapat dari unscored question untuk bisa mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk for future use as a score question. Jadi unscored content itu digunakan nanti untuk bisa nanti jadi score content question. Jadi score pertanyaan yang nanti akan menjadi yang di bagian awal, yang 50 soal gitu. This unscored question are not identified on the exam. Jadi tidak bisa diidentifikasi mana yang sebenarnya unscored, mana yang score content gitu. Semoga kebayang ya. Nah, exam guide-nya ini yang sudah SAA C03 teman-teman. Desain secure arsitektur 30%, 26%. Dan cost optimization 20%. Ini berbeda dengan SAA C02. Kenapa yang beda? Kalau tidak salah beda domainnya. Yang paling susah, jadi saya akan ceritakan yang paling susah dari SAC03 nih, yang paling pertama nih, desain secure arsitektur ini 30%. Kalau misalnya 30% teman-teman di domain ini bisa benar, 30% tuh setidaknya sudah hampir sepertiga jawabannya benar gitu kan. Kalau misalnya benar. Jadi ini sudah sangat mengakomodir hampir sepertiganya. Jadi kalau desain secure dan desain resilient itu sudah lebih dari 50% jawaban di tangan gitu loh. Jadi ya ini yang bikin susah. Jadi pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, laporan skor ujian bersifat tabel klasifikasi hasil penilaian di setiap bagian. Nanti di terakhir saya akan jelaskan kayak gimana. Ini untuk berguna untuk feedback jika gagal. Apakah klasifikasi ini saya memenuhi yang domain 1, 2, atau 3, 4, dan untuk dapat feedback apakah saya berhasil atau gagal, ataukah seluruhnya yang gagal. Kenapa perlu? Yaitu untuk kompensasi model penilaian. Kita tidak perlu mencapai skor kelulusan di setiap bagian yang ini, tapi kita perlu lulus ujian itu keseluruhan yang kita lulus semua. Tapi sebagai feedback kita tuh perlu mengetahui mana domain yang kita kurang gitu. Tapi untuk kompensasi model penilaian itu tidak perlu untuk mencapai skor kelulusan setiap bagian gitu ya teman-teman. Jadi yang dinilai adalah skor kelulusan, tapi kalau untuk feedback kita bisa menerima feedback mana domain yang tidak kita pahami, misalnya itu gagal. Jika gagal, nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Misalnya yang pertama, domain secure arsitektur, teman-teman bisa cek di AWS ini yang Certified Solution Architect Association Exam Guide. Dan yang domain yang pertama nih yang paling menurut saya tricky, karena secure arsitektur itu lumayan sulit. Ada single sign on, ini nih ada beberapa yang AWS single sign on apa aja, AWS IAM-nya apa aja gitu tuh. AWS Global Infrastructure dan segala macam. Terus misalnya
Gimana cara bedakan? Kapan pakai user dan pakai root user? Gimana cara mensecurekannya? Makanya pakai MFA. MFA-nya pakai apa? Nah, kayak gitu pertanyaan-pertanyaan. Terus gimana caranya? Apa gunanya security token service gitu, dan role switching apa bedanya, dan cross account access, role based account control, terus ada juga ya macam-macam. Ini domain pertama ya, ini sampelnya. Ini sample question yang sudah ada, dan ini yang pernah di chat di GPT. Jadi teman-teman pernah ada yang SAA itu, terus karena ini sample question dan itu sudah sudah tersebar luas, jadi kan sudah ada bisa di training gitulah ibaratnya. Pernah di chat GPT juga, dan mostly chat GPT emang bener gitu sih kalau tidak salah. Nah, saya ingin menjelaskan ini salah satu pertanyaan, dan tentu saja soal ini tidak akan ditanyakan di ujian gitu, mostly ya iyalah karena sudah ada di sample question di training certification, jadi tidak mungkin ini keluar lagi. Misalnya nih VPC across multiple. Jadi VPC itu berada di across beberapa multiple AZ. Terus di situ itu running di private subnet yang perlu mendownload software patch from terminal. Jadi isi itu ada di private subnet ya teman-teman, isi itunya. Terus isi itu tentu saja tidak bisa langsung directly, tidak bisa langsung akses ke internet. Gimana caranya kita bisa download padahal kita butuh untuk hubungkan ke internet? Gimana? Ada dua jawaban. Pertama, ini siapa? Select to ya, select to. Yang pokoknya jawabannya adalah ini yang A, configure NAT gateway in a public subnet. NAT gateway-nya ditaruh di public subnet, lalu kita hubungkan configure NAT gateway, terus mau tak baca dulu. Define custom route table with a route that with the private subnet for the application tier. Gak ada hubungan sama Elastic IP. Define ini pokoknya ini kalau dilihat yang A benar, terus kita cari define custom route table with route to the internet gateway for internet enggak. Nah ya, jadi gini, satu configure NAT gateway ditaruh di public subnet, yang kedua B, define custom route table with a route that NAT for internet and associate with the private subnet for the application tier gitu. NAT gateway-nya ada di public subnet. Yang kedua adalah custom route table dengan hubungkan ke NAT gateway yang terasosiasi dengan private subnet di application tier, itu A dan B ya teman-teman. Kenapa? Ya karena EC itu ada di private subnet, ya kan. NAT gateway ada di public. NAT gateway yang hubungkan ke internet. Jadi dari NAT gateway di public subnet yang terhubung ke internet, nanti NAT gateway itu terhubung ke ke private subnet di application tier gitu. Tidak boleh langsung ke internet gateway, tidak boleh. Internet gateway itu untuk public boleh, tapi ini kan untuk private subnet gitu. Jadi jawabannya A sama B ya teman-teman. Configure NAT instant ini juga salah. NAT gateway instant sama NAT gateway beda. Nanti bisa teman-teman pelajari dulu ya. Ya pokoknya A dan B ya. Gitu jawabannya. Cara mendaftar ujian nih langsung ya. AWS.training di sini, AWS.training langsung klik. Lalu setelah itu masuk ke certification yang sini, certification, lalu klik modelannya dapat kayak gini, tinggal go to your account. Setelah itu jangan lupa untuk bisa mengedit nama. Jadi kalau saya teman-teman namanya salah itu harus harus support dulu, bikin support ke AWS Training Customer Support sini, lapor kalau namanya tuh salah dengan misalnya berbeda dengan dengan paspor atau KTP gitu, jadi harus sama. Terus selanjutnya adalah profil. Oke, tinggal home, masuk ke home dan manage person view karena PSI exam sudah gak ada. Oh ya, jangan lupa request exam accommodation, terus ETL plus 30 untuk bisa nambahin 30 menit waktu ujian. Terus manage person view exam, setelah itu langsung lanjut ke ini exam registration yang ini request accommodation, terus
Terus ini langsung ketemu di person view. Person view tinggal pilih yang AWS Solution Architect Associates dan pilih apakah mau person view test center atau on view online at home or office. Terus saja saya pilih on view online karena saya tidak punya tidak dekat dengan test center manapun di kota ini, di kabupaten ini. Jadi ya mau gak mau di online atau home office. Selanjutnya kita harus mengecek apakah sistem kita sudah memenuhi seluruhnya ini. Komputer kita sudah masuk. Kalau on person view harus menggunakan Mac atau Windows, dua itu titik. Tidak boleh menggunakan Linux. Yang kedua adalah testing space. Apakah kita memiliki sebuah ruangan yang tertutup, intinya itu, dan tidak terdistraksi. Ketiga adalah kita punya foto ID yang dimana ada fotonya kayak paspor atau KTP. Dan kita harus 30 menit sebelum appointment, sebenarnya sebelum ujian tuh sudah harus hadir, intinya itu. Terus lalu tinggal pilih English, tinggal klik centang-centang semuanya bla bla bla, dan kita pilih proktornya. Proktor tuh orang yang jaga kita ujian secara online itu bisa ngomong apa, apakah Inggris, Japanese, Spanish, Latin Amerika, tentu saja bahasa Inggris. Dan prefer time zone-nya apa? Tentu saja kalau misalnya teman-teman di Indonesia di Asia atau Jakarta WIB. Kita pilih kalendernya, mau pilih tanggal berapa, tanggal 28 misalnya, lalu jamnya, dan kita pilih jam yang lain jika misalnya itu kurang banyak pilihan-pilihannya, dan tinggal check out $150, tinggal check out. Ini technical requirement-nya aja. Itu kan ya Windows sama Mac. Rekomendasi link untuk belajar, teman-teman bisa cek di aws.amazon.com certification Certified Solution Architect Associates. Ada banyak yang free. Tadi exam guide-nya kita sudah bahas, sampel question-nya kita satu soal sudah bahas. Ada juga free practice, ini dapat berapa? 25 soal. Ibaratnya kita sedang ujian, kita tinggal klik aja di bagian sini. Ada juga digital training yang exam preparation AWS Certified Solution Architect Associate. Ada juga yang webinar AWS Certified Solution Architect. Jadi ini free ya teman-teman. Gitu, lumayan. Bisa juga pilih yang exam free AWS Skill Builder juga banyak sekali. Yang free juga, dan AWS Training for Solution Architect juga ada, AWS White Paper juga ada. Jadi ini ada yang free, ada yang enggak. Nah, kalau yang AWS Training Solution Architect ini ada yang paid ya, classroom training. Ini mungkin harganya 10 juta, lupa 8 juta apa 10 juta ya dulu. Ya pernah saya dibayarin untuk menyelesaikan arsitek ini selama 3 hari, satu harinya 8 jam. 8 jam kali 3, 8 kali 3 24. 24 jam proses belajar. Terus ini juga on demand free juga, AWS Technical Essential, AWS Power Architecting on demand. Apa bedanya yang free sama tidak? Menurut saya sama-sama saja sih jujur ya, antara yang free dan tidak. Cuman kalau yang arsitekting mungkin tergantung dari yang ngajar, apakah yang ngajar tuh enak buat diskusi gitu. Menurut saya kalau yang dulu saya dibayarin tuh enak. Jadi ya lumayan menambah pengetahuan tentang apa saja yang saya butuhkan ketika ujian. Itu aja ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang sudah melanglang buana di AWS, sudah belajar tentang AWS, sudah bikin project, menurut saya cukup sih antara exam review sama AWS training yang free ini, karena sudah misalnya sudah baca dokumentasi apa saja yang sering-sering sudah riset gitu, ibaratnya sudah riset tentang ujian-ujian yang sering keluar segala macam. Menurut saya ya cukup sih yang free. Nah, tapi nanti ada pertanyaan yang menarik nanti di bagian terakhir. Dan AWS Academy, dulu saya belajar di AWS Academy, sangat membantu sekali untuk bisa menyelesaikan ujian ini gitu. AWS Academy kalau di Indonesia itu DTS ya, Digital Talent Scholarship, menggunakan AWS Academy. Jadi kita lulus, misalnya sudah lulus dari ujian ini, kita dapat batch-nya juga AWS Academy, Foundation and Architecting. Jadi ada dua batch. Batch itu apa ya? Kayak bukan sertifikat ya, kayak cuman gambar bahwa kita tuh sudah lolos AWS Academy-nya.
Terus AWS Skill Builder yang tadi saya sudah nyebutin skill builder itu free skill builder nih ada yang beberapa yang free, ada yang berbayar juga. Tapi sebenarnya hampir mirip-mirip sih antara yang berbayar sama yang free. Jadi maksimalin yang free dulu ya teman-teman. Nggak usah loncat yang langsung berbayar menurut saya. Maksimalkan free, mana yang tidak paham barulah cari yang itu, ketimbang kita harus membayar sesuatu yang sebenarnya kita tuh ada beberapa yang sudah paham gitu. Menurut saya tuh maksimalkan aja yang free gitu. Dan AWS Educate dulu AWS Educate ini free sekarang, build your skill and your time competitive for free. Jadi ini sudah ada hands on praktiknya, jadi ini yang free. Jadi kalau AWS Academy itu harus ikut digital talent scholarship, harus ada ujian segala macam untuk bisa akses ke sana. AWS Educate dan AWS Skill Builder ini yang free. Jadi teman-teman bisa masuk, di situ ada hands on-nya, prosesnya di sana banyak banget proses belajarnya juga. Kalau AWS Educate ini langsung kira-kira gimana caranya kita bikin sesuatu gitu, bikin project. Nah, AWS Educate ini di sini. Dan gitu bisa di-share juga sih sebenarnya. Saya sudah belajar ini aja gitu, prosesnya kayak gimana, itu bisa jadi project, bisa jadi portofolio teman-teman, bisa di-share juga. Proses belajarnya setiap orang kan berbeda ya kan. Jadi bisa teman-teman share tuh, teman-teman bikin YouTube, materi-materi tutorial itu bisa AWS Educate sama AWS Skill Builder. Apa teman-teman bisa merangkum isi materinya, ini kan pakai bahasa Inggris semua. Teman-teman tinggal rangkum, tinggal poin-poin apa saja yang menurut teman-teman penting, terus hands on labnya kayak gimana, apa yang harus dikerjakan dan segala macam, itu sudah jadi satu portofolio sendiri. Jadi lumayan nih, kita bisa belajar juga, bisa ngajarin orang, dan kita juga dapat portofolio cloud-nya juga. Terus ada juga AWS Restart, cuman AWS Restart ini harus kayak AWS Academy gitu, jadi harus ada ujiannya, ada seleksinya, ada ujian biar bisa masuk ke dalam AWS Restart. Apa ya dulu, Cloud Academy ya, salah, kayaknya di Indonesia hanya satu di AWS Restartnya, nanti saya akan jelaskan juga. Sama ada juga tuh terus jujur ada banyak sekali yang free teman-teman. Ada juga yang tidak free juga, ada yang berbayar, mungkin sekitar berapa dolar, $10 atau $12, lumayan kan ya untuk gak terlalu mahal banget untuk misalnya exam question atau practice exam di tutorial 7 gitu sih. Nah, kalau untuk AWS Community Builder kita dapat keistimewaan untuk bisa akses ke Cloud Academy. Itu di sini banyak sekali. Ada AWS, ada Azure, GCP juga. Semua hal dari DevOps, Linux, Machine Learning, dan kita bisa belajar di platform yang ini gitu ya teman-teman. Ini free bagi AWS Community Builder. Dan Cloud Guru ini ada beberapa yang free kayaknya setiap awal bulan mereka tuh ada beberapa iklannya tuh, ada beberapa yang free gitu ya. Jadi kalau yang Cloud Guru ada yang free, ada yang berbayar, tapi ada beberapa hari di awal bulan tuh biasanya free. Terus saat ujian apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalnya ini bukan di test center tapi di rumah, pastikan semuanya tertutup dan sendirian. Klik AWS Training seperti yang tadi, lalu launch ujian dan unduh perangkat lunaknya, softwarenya tuh diunduh dan install sistemnya. Lalu password KTP-nya kita tunjukkan kepada person view. Jadi kan itu show your passport atau KTP, terus kita juga foto wajah, tunggu verifikasi dari proktornya, terus ngobrol. Proktornya ngobrol. Jadi laptop kita tuh nanti akan ada hello gitu, ada suara proktornya. Lalu ini enggak ya, PSI sudah tidak ada. Jadi person view menampilkan ruangan 360 derajat, jadi bisa diputar. Enggak ya, person view itu pakai HP doang, jadi HP-nya yang diputar bukan laptopnya gitu. Terus menghadap ke laptop gitu, tunjukkan handphone kita itu kepada proktor, lalu bilang lalu kita letakkan di belakang kita atau letakkan di tempat yang jauh dari jangkauan. Lalu ujian baru bisa di-launch oleh proktor, lalu 160 menit tidak boleh berbisik. Program tidak secara otomatis akan tertutup. Tidak akan secara
otomatis menunjukkan bahwa Anda lulus atau gagal. Ini beda dengan cloud practitioner atau machine learning yang specialty gitu. Terus setelah proktor akan memberitahu bahwa ujian telah selesai dan akan otomatis ditutup. Yang pertama AC03. Jadi saya yang pertama itu OSS AC03 juga. Bukan saya tidak pernah mengambil SAAC02 tapi langsung SAAC03 dan itu fail gitu. Nomor kandidat skornya 643. Terus ternyata domain desainnya yang perlu saya perbaiki adalah banyak sekali semuanya. Jadi kayaknya saya kurang salah satu dari semua dari minimum dari masing-masing domain gitu sih. Bukan salah satu maksudnya ya, salah lebih banyak daripada yang diizinkan gitu. Misalnya domain pertama itu izinkan berapa soal, saya tuh lebih banyak tambah 1 soal, jadinya ya need improvement semua. Kenapa? Karena pada saat itu saya belajar untuk SAC02, proses belajarnya C02, sedangkan ujiannya tuh SAC03 yang jauh lebih baru. Terus terjadi banyak perbedaan yang seperti saya jelaskan tadi, domainnya itu sudah ada yang berbeda, materi domainnya itu yang lebih sulit yang tadi ya, secure secure application apa yang tadi tuh. Terus ternyata pada saat itu saya juga meskipun sudah latihan praktis exam, tapi ada beberapa materi yang kayaknya saya masih gamblang gitu, maksudnya masih agak bingung ternyata. Jadi kenapa saya gagal juga. Dan ada rekomendasi itu Tutors Dojo, ya udah praktis examnya Tutors Dojo saya pakai buat saya nanti ujian lagi di SAA C03. Ujian kedua kali yaitu, dan tanggal berapa ini, tanggal 29 September. Yang pertama saya tanggal berapa ya, tanggal 2 September, jadi awal bulan terus sama akhir bulan, jadi kira-kira 1 bulan ya proses belajar laginya. Baru ini pas dengan skornya gak terlalu bagus juga sih, 759, minimum kan 720. Yang penting tapi saya lulus sih. Dan ini made kompetisi semuanya. Terus selanjutnya adalah gimana sih caranya dapat free voucher exam? Yaitu pertama di DTS, AWS, ntar lagi nih buka Digital Talent Scholarship di bulan ini Februari atau Maret di AWS Academy. Jadi ini pakainya AWS Academy ya teman-teman. Terus setelah itu ini juga AWS Community Builder. Nah ini enaknya ya, AWS Community Builder kita dapat banyak free apa ya free macam-macam lah, free spec, free voucher, free kredit, free apa lagi, dan free masuk komunitasnya OWS dari Indonesia. Terus free siapa tahu bisa diajak jalan-jalan luar negeri dan segala macamnya. Dan saya sudah menjelaskan tips menjadi AWS Community Builder dari Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi ya AWS Community itu ya sangat membantu saya untuk proses belajarnya ini selama 2021 saya bergabung, 2021 2022, jadi akselerasi proses belajarnya tuh sangat-sangat cepat ketimbang saya gak masuk ke dalam komunitas gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu saya untuk proses belajar di AWS. Proses belajar AWS gitu lumayan. Terus yang ini juga saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, AWS Restart ini. Coba bisa dicek apakah masih ada Orbis Future Academy. Jadi ini mungkin akhir tahun biasanya sih. Terus gini hampir terakhir, apa gunanya punya sertifikat gitu, lebih punya kredibilitas karena sudah ada standarisasi sertifikasi itu sendiri dan lebih mudah ditawar pekerjaan jika network teman-teman sudah luas. Ini saya harus tambahkan sesuatu, lebih mudah ditawar pekerjaan baik oleh perusahaan di Indonesia atau luar negeri jika network LinkedIn teman-teman tuh sudah luas ya, maksudnya sudah banyak gitu loh. Kalau misalnya teman-teman networknya itu masih dikit gitu, tahap pertama yang perlu teman-teman kerjakan adalah network add semua kira-kira di bidang cloud itu teman-teman yang sudah ahlinya cloud di Indonesia itu teman-teman harus add kira-kira add semua lah. Ketika teman-teman sudah punya sertifikat ya udah tinggal share. Jangan lupa untuk bisa men-share link sertifikat. Tidak mungkin apa ya, HR tuh tiba-tiba tahu teman-teman punya sertifikat atau tidak jika teman-teman itu tidak mudah ditemukan, baik itu LinkedIn-nya, namanya, project-nya, segala macam. Jadi menurut saya lebih mudah ditahui pekerjaan itu iya benar jika teman-teman
sudah punya networking yang luas, atau misalnya teman-teman berada di Jakarta juga punya real teman-teman yang bekerja di sana. Bagi saya itu sudah juga lebih mudah ditawari pekerjaan gitu, ketimbang LinkedIn-nya tuh cuma 100 orang aja temennya. Gimana mau punya sebutnya, gimana mau punya mudah ditemukan atau mudah ditawari pekerjaan kalau misalnya teman-teman sendiri itu sulit untuk dicari orangnya meskipun sudah punya sertifikasi itu ya teman-teman ya. Semoga kebayang maksudnya. Ya, banyak perusahaan yang mau bergabung menjadi AWS Partner Network dan itu membutuhkan orang-orang bersertifikasi AWS SAA kayak gitu. Makanya banyak tawaran. Tapi nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Gimana dong dengan tahun-tahun ini yang semuanya hiring freeze atau hiring freeze, aduh gimana ngomongnya. Ya itu pokoknya. Dimana banyak perusahaan yang tidak mencari pekerja-pekerja software engineer atau cloud engineer segala macam di era sekarang. Nah, nanti saya akan jawab di video selanjutnya. Jadi, menurut saya, apakah penting punya sertifikasi AWS? Menurut saya ya penting sekali di zaman sekarang. Yes, tapi nanti akan saya jelaskan apakah pentingnya itu seperti apa dan efeknya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan tahap-tahapannya di video selanjutnya. Oke, ini pertanyaan yang belum terjawab di AWS User Group Indonesia pada saat itu. Dari Fiardika Rizky. Untuk pelajaran free yang sudah dipersiapkan AWS, apakah sudah sangat cukup sebagai model belajar untuk setidaknya sertifikasi di level associate, pertanyaannya, atau course-nya berbayar juga dibutuhkan? Menurut saya yang cukup jika sudah pengalaman kurang lebih 0 sampai 2 tahun. Atau lebih tepatnya 0 sampai 1 tahun menggunakan AWS plus baca-baca dokumentasi serta service terbaru dari AWS. Tidak menghafal ya, tapi sudah tahu, minimal tahu misalnya yang tentang machine learning itu macam-macam udah sekarang ya kan. Nah itu tuh kayak gimana sih kegunaannya dan sudah pernah nyoba-nyoba di AWS tuh kayak gimana. Menurut saya itu sudah cukup sih, sangat-sangat cukup untuk level associate. Bahkan teman saya ada yang cuman baca dokumentasinya aja, mungkin berapa ya, setahun mungkin ya, dia sudah bisa lolos SAA. Saya nggak tahu ya SAA, mungkin SAA channel 2 pada saat itu, bukan yang channel 3. Nah, namun bagi teman-teman yang baru belajar, pemula, itu tidak cukup untuk bisa sertifikasinya bisa lolos di level associate. Karena apa? Karena menurut saya, bagi saya yang dari backgroundnya non-IT, yaitu fisika, yang baru belajar AWS di tahun akhir dari 2019 saya pertama kali belajar dan itu masih belum paham tentang terminologinya, kata-katanya, tentang konsep-konsepnya, bahkan yang lainnya itu saya gak paham. Jadi itu menurut saya gak cukup kalau misalnya kita belajar hanya dari free course di AWS. Jadi ya mau gak mau ada yang berbayar juga. Saya yang berbayar itu ada 2, yaitu yang berbayar itu yang AWS arsitekting itu yang tadi, yang pertama. Yang kedua ada Tutorials Dojo, itu yang berbayar. Itu toh. Yang arsitekting itu dibayar oleh orang lain karena ada project. Yang arsitekting tuh yang Tutorials Dojo itu juga berbayar. Waktu itu kayaknya murah sih, masih $8 ya, lumayan lah ya. Sekitar sekitar 100 ribuan lah untuk bisa belajar, untuk bisa praktis exam gitu kan. Yang kedua kan, yang pertama kan saya gagal, ya udah saya pakai praktis exam untuk bisa tahu sebenarnya tuh saya tuh salahnya di mana kayak gitu. Waktu itu menariknya adalah pas waktu ujian pertama, saya tuh ingat banget soal yang keluar itu susah, bahkan bahasa Inggrisnya itu susah. Yang kedua itu bahasa Inggrisnya tuh jauh lebih gampang, saya nggak tahu kenapa. Mungkin waktu yang pertama saya dapatnya bandel soal yang susah. Jadi bahkan bahasa Inggrisnya aja susah untuk dipahami kata-katanya. Yang kedua itu ujian kedua itu saya jauh lebih mudah. Nah itu untung-untungan ya teman-teman, dapatnya soal yang lebih mudah atau lebih susah itu untung-untungan juga. Kalau di AWS-nya sendiri dia bilang bahwa untuk levelnya associate itu yang sudah experience di AWS teknologi, juga sudah strong on-premise IT experience. Jadi on-premise tuh hampir mirip lah
dengan cloud juga, cuman bedanya kan on premise tuh ngatur-ngatur server sendiri, jaringan sendiri gitu aja. Jadi kan itu sudah punya experience dan juga punya understanding mapping on premise cloud itu hampir mirip. Jadi kalau untuk bisa bergeser ke cloudnya itu bagi orang-orang yang network engineer, nah itu mirip-mirip lah proses keilmuannya dengan di cloud. Terus experience working in other cloud service. Jadi cloud service yang lain, misalnya GCP, Azure, atau Alibaba. Nah itu kalau misalnya belajar tentang, kalau sudah paham banget di yang kayak tadi other cloud service, terus kita pindah ke AWS, mirip-mirip aja. Cuman kalau misalnya di GCP itu minimal 3 AZ. Kalau misalnya di AWS itu minimal 2 AZ availability zone. Terus ada lagi, pokoknya mirip-mirip lah. Jadi ya hampir mirip. Jadi jawabannya adalah jika teman-teman baru atau pemula belajar AWS, menurut saya itu mungkin perlu untuk membayar course-course tertentu. Tapi jika teman-teman sudah pengalaman kurang lebih 0-2 tahun kira-kira atau 1 tahun, sudah ngotak-ngatik AWS, sudah bikin project segala macam, dan juga sudah baca dokumentasi tentang resources atau service-service baru dari AWS, bagi saya, menurut saya itu sudah tidak perlu lagi untuk bisa membayar level associate ya. Semoga menjawab. Dan apakah pertanyaannya adalah apakah jika yang baru tuh harus membayar dulu? Menurut saya enggak. Maksimalkan yang free dulu gitu. Jadi maksimalkan yang free dulu tahap pertama. Kalau misalnya tidak paham tentang cloud practitioner, ya udah cloud practitioner dulu. Tahapan-tahapannya apa saja dipahami dulu, terminologinya yang ada di situ. Baru setelah itu kalau sudah bisa bikin project sedikit-sedikit, sudah bisa menjelaskan kepada orang lain misalnya, barulah naik ke level associate. Atau misalnya tidak ya pokoknya intinya tidak perlu kita membayar yang tidak sesuai dengan kemampuan, intinya itu. Kalau misalnya teman-teman juga cukup dan sudah pengalaman tapi pengen bayar, ya tidak apa-apa juga sih. Pokoknya apapun sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah skill bahasa Inggris sangat perlu untuk mengambil exam? Yes. Levelnya basic sampai intermediate ya teman-teman. Pokoknya misalnya baca bahasa Inggris itu paham itu sebenarnya maknanya apa. Nah itu berarti sudah bisa untuk bisa mengambil exam. Saya nggak tahu exam di AWS ini kalau tidak salah ada juga yang bahasa Indonesia. Namun kita harus tahu kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa jadi kacau balau gitu ya struktur kalimatnya. Kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh struktur kalimatnya beda. Jika diterjemahkan tuh kadang bisa jadi lost in translation. Jadi itu terlalu risky gitu loh. Untuk bisa kita kalau misalnya ngambil bahasa Indonesia, mending bahasa Inggris aja, kita belajar bahasa Inggris. Karena apa-apa, baik itu pertanyaan di ujiannya pakai bahasa Inggris, proses belajarnya kita itu rata-rata sumbernya bahasa Inggris, tutorialnya, dokumentasi, videonya, semuanya bahasa Inggris. Dan proktor di Amerika juga nanti harus kita pilih yang berbahasa Inggris kan, nggak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi ya harus bisa ngomong ke proktor di Amerika sana itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya yes, apakah bahasa Inggris sangat diperlukan? Iya, sangat diperlukan dari levelnya basic sampai intermediate. Pelan-pelan aja proses belajarnya. Kita baca buku, kita nonton video, misalnya kayak gitu. Pertama ada subtitlenya, terus yang kedua gak ada subtitlenya gitu. Ya proses belajar bahasa Inggris mungkin lama karena seiring waktu, tapi kan seiring waktu prosesnya bisa bertumpu ibaratnya. Kita pengetahuan kita sudah lumayan agak tinggi nih sedikit demi sedikit gitu. Tapi memang lama proses belajar bahasanya. Jadi ya intinya bahasa Inggris sangat diperlukan untuk mengambil exam AWS dan lebih dari exam AWS juga sih. Terus selanjutnya adalah gimana sih jika membangun rasa pede? Saya terjun kurang lebih 2 semester. 2 semester tuh 1 tahun ya. Rasa cocok dan pingin certified meskipun cuma cloud practitioner, tapi selalu takut gagal. Menurut saya Fiardika Rizky berarti sudah lumayan nih punya pengetahuan di level cloud practitioner. Dan menurut saya itu udah sip, lanjutkan proses belajar dan jangan lupa untuk cari teman belajar. Jangan sendirian. Kalau sendirian nggak akan tahu kita tuh kira-kira dapat kita tuh sudah pahamnya sampai mana sih? Kita tuh salah nggak sih
memahami suatu subjek dari prosesnya itu. Nah, harus dicoba gitu. Jadi ya selain dari kita punya teman dan komunitas yang mendukung, misalnya AWS User Group Indonesia atau AWS Community Builder, masuk ke dalam AWS Community Builder kan juga harus harus ada itu ya, kita harus lolos seleksi dulu. AWS User Group Indonesia pun tidak perlu ada seleksi, tinggal masuk Telegramnya aja sudah. Terus kita tinggal tanya-tanya, misalnya ada acara baik online atau offline, tinggal tanya-tanya, say hi ke teman-teman yang jadi pembicara, ke teman samping kanan kiri kayak gitu. Terus community builder ya harus ada seleksinya juga, dan saya sudah jelaskan juga gimana caranya. Dan harus dicoba untuk berani ujian, karena ujian itu akan kita bisa dapat feedback apakah kita bisa berhasil atau gagal. Jika berhasil, kita langsung upgrade ke SAA, karena Ferdika Rizky sudah lumayan nih 2 semester ya, jadi sudah 1 tahun belajar tentang terminologi AWS, kita bisa nih langsung lanjut ke SAA. Namun jika ujiannya gagal, kita cari tahu domain apa yang masih sulit dipahami. Jadi fokus ke domain yang masih sulit dipahami di AWS Cloud Practitioner. Jadi itu lumayan kita dapat feedback. Nah, gimana sih caranya belajar efektif? Yaitu membuat tulisan apa yang sudah dipelajari, step by stepnya seperti apa, serta atau kalau misalnya nggak mau tulisan, kita bisa bikin video tutorial. Apa sih high availability itu kepada orang-orang awam? Apa sih pay-as-you-go? Apa sih itu software as a service gitu. Kita jelaskan menggunakan bahasa yang sangat sederhana biar orang lain itu juga paham. Ketika kita menyederhanakan bahasa itu, dari yang biasanya kan kita belajar bahasa Inggris, lalu kita sederhanakan, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar orang lain tuh paham. Itu tuh membuat sebutnya otak kita itu bukan terbiasa. Otak kita itu bisa jauh lebih memahami subjek, dan neuron otak itu bisa saling terhubung satu sama lain karena kita tuh sendiri sudah paham dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita pelajari gitu. Jadi ketika kita belajar efektif, belajar sebagai subjeknya, kita belajar sebagai subjek, bukan hanya diajari oleh orang lain, itu beda proses belajarnya. Maka proses belajar yang sangat efektif adalah ketika yaitu kita secara aktif, otak kita aktif untuk bisa menjelaskan, membuat tulisan pada orang lain, atau membuat video tutorial, atau bisa ngajarin orang lain yang tidak pernah mengetahui tentang apa itu AWS dan apa itu cloud computing dan apa itu teman-temannya yang berhubungan dengan teknologi ini. Dan itu juga membantu kita untuk bisa belajar. Jadi semakin banyak ngajarin orang, semakin kita terbiasa untuk bisa lebih memahami subjek itu, menariknya gitu. Jadi itu proses belajar yang efektif. Itu saya ambil dari beberapa buku, dari bagaimana otak itu bekerja gitu. Jadi kenapa kita sering lupa tuh karena kita tidak terbiasa untuk menggunakan ilmu tersebut di keseharian, atau tidak menggunakan konsep-konsep tersebut di keseharian. Intinya itu ya. Untuk Ferdika Rizky, menurut saya langsung aja certified, langsung ambil ujian di tanggal berapa, langsung ambil sertifikat ujiannya di Cloud Practitioner, ujian di Cloud Practitioner exam. Lalu ya sudah gitu, kita akan dapat feedback apakah lulus atau gagal. Dan itu menurut saya tuh feedback yang bagus. Lulus atau gagal tuh feedback yang bagus. Jadi kalau lulus itu tinggal kita lanjutkan ke level selanjutnya. Kalau gagal, ulangi lagi level itu. Itu mau gak mau. Atau kalau misalnya nggak punya free voucher, ya udah langsung aja SAA, tapi kita harus tahu mana yang bikin itu gagal ya kan. Jadi lumayan kan, proses belajar kita dapat feedbacknya itu karena dari ujian. Terus selanjutnya adalah nih, ternyata bulan September sudah gak ada SA Channel 2, akhirnya pending exam. Berapa lama saya belajar? Kurang lebih 9 bulan. Januari punya free voucher dan ujian di bulan September. Cuman saya belajar AWS terus sejak 2019 itu saya belajar AWS pertama kali dari Cloud Practitioner. Jadi dari awalnya dari CP ya, Cloud Practitioner 2019, tapi saya gagal
2020 akhir di November kan yang tadi saya berhasil di Cloud Practitioner. Setelah itu 2021 ikut AWS Community Builder, dan itu kan disuruh latihan terus ya, latihan ngomong, latihan bikin presentasi, ibaratnya latihan presentasi, latihan bikin YouTube kayak gini. Itu membantu saya untuk belajar AWS juga. Meskipun itu yang saya jelaskan adalah AWS levelnya misalnya level 100 atau level Cloud Practitioner atau level SAA juga ada beberapa. Tapi itu juga membantu saya untuk belajar ke SAA channel 3 gitu. Nah, saya bilang SAA channel 2 dan channel 3 tuh hampir mirip, cuma domainnya aja yang berubah gitu. Antara kalau dasar desain resilient arsitektur. Dulu cost optimis arsitektur tuh naik tinggi lah gitu. 30% apa berapa gitu. Terus diturunin karena cost optimize arsitektur itu domainnya yang paling gampang. Pokoknya yang paling murah tuh kalau misalnya tentang duit, gimana cara optimasi billing gitu. Itu lebih paling gampang lah pokoknya yang domain yang ini terakhir. Makanya itu diturunkan. Kayak gitu. Jadi saran saya adalah harus berani untuk ambil ujian itu. Ambil ujian, kita bisa dapat feedback. Semakin kita dapat feedback, kita tuh tidak akan malas memulai gitu ya. Gak akan malas memulai, dan proses belajarnya jadi semakin efektif. Dan ya itu, gagal atau berhasil kan ya udah, kalau gagal dan tahu kenapa di domain mana yang kita gagal. Dan kalau misalnya berhasil, kita tinggal bisa lanjut untuk bikin project-project, kita bisa dapat sertifikasi, kita bisa dapat recognition gitu, di recognition bahwa kita sudah punya sertifikasi AWS SAA dan worth it gitu untuk diperjuangkan proses belajarnya. Itu ya, semoga kebayang. Dan kurang lebih ya setahun, karena saya sebenarnya belajar untuk SAA channel 3 sebenarnya sebulan ya berarti ya, karena ini jawabannya itu kurang lebih 9 bulan tuh proses belajar SAA channel 2 waktu itu. Karena pada saat itu saya juga gak tahu ya kapan, waktu itu kan belum ada pengumuman kalau bakal diubah kan. Pada saat itu kan dekat-dekat bulan Mei apa Juni itu baru ada pengumuman kalau diubah. Kurang lebih 1 bulan lah SAA channel 3 nya gitu. Kenapa saya pengen cepet? Soalnya ya karena konsennya cepet tuh dapat feedbacknya cepet ya, lagi-lagi karena terus bisa jadi SAA yang selanjutnya channel 4 dong gitu akan jauh lebih sulit lagi gitu, karena tim AWS tuh karena biasanya tuh suka orang SAA channel 2 banyak yang sudah punya pada tahun segitu, jadi SAA channel 3 atau tahun ini bisa jadi ganti channel 4, itu domainnya berubah lagi. Jadi semakin cepat ujian semakin cepat dapat sertifikasinya, itu aja sih ya. Nah, pertanyaan terakhir yaitu dari Diana, untuk kode exam SAA channel 2 atau SAA channel 3 itu diacak apa gimana ya, Mbak? Jadi waktu ulangan dapat yang mana, waktu ujian tuh dapat yang mana? Nah, gini teman-teman, mungkin waktu saya presentasi mungkin kurang jelas. SAA channel 2 itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi yang dipakai sekarang untuk tahun sejak September 2022 sampai sekarang, bulan Februari 2023 itu yang dipakai adalah SAA dengan kode channel 3. Artinya yaitu versi paling baru dari ujian AWS. Kita bisa melihat bahwa AWS itu selalu menggunakan kode C01, itu kode SAA paling awal, versi awal. Terus selalu ganti kode lagi, SAA channel 2, ganti lagi SAA channel 3 sekarang. Perubahan itu bergantung dari tim AWS-nya dalam melihat perkembangan teknologi yang digunakan sekarang gitu. Kan banyak sekali resource atau service AWS yang terbaru, yang tentu saja itu sudah lebih mudah bisa digunakan, atau ada service security terbaru yang bisa digunakan. Nah, tentu saja jika ujiannya menggunakan SAA channel 2 yang tersandar pada saat tahun berapa ya, 2018 2019, tentu saja itu tidak kurang relevan jika digunakan lagi di tahun 2022 ini gitu. Makanya AWS meluncurkan SAA channel 3 itu. Jadi intinya semakin terbaru kode ujian, tentu saja ujiannya semakin sulit kan. Biasanya sih semakin sulit karena semakin rumit ya, banyak service terbaru, mungkin ada konsep-konsep yang baru yang dulunya mungkin masih awam, sekarang sudah lebih lebih terbentuk gitu konsep-konsepnya. Proses keilmuannya juga baru, dan yang
banyak juga pegiat-pegiat open source juga yang teknologinya juga terbaru. Tentu saja SAA ujiannya juga mengikuti perkembangan zamannya gitu. Nah, untuk itulah maka agar hanya orang yang eligible gitu, artinya memiliki kualitas yang dibutuhkan sesuai dengan standarnya tim AWS yang membuat ujian, yaitu certification itu, exam and certification itu yang bisa lolos untuk mendapatkan sertifikasi SAA. Semoga menjawab ya. Jadi kita tidak akan pernah lagi mendapatkan ujian SAA Channel 2 karena yang akan kita hadapi sekarang nih yaitu SAA Channel 3. Jadi dengan domain yang saya pikir yang paling susah itu yang pertama ya, domain 1 dan kedua itu memang domainnya itu lebih susah, lebih tricky gitu ketimbang misalnya domain tentang cost optimization. Terus apalagi ya, mungkin SAA Channel 3 ini yang sekarang sampai akhir tahun atau sampai tahun depan gitu. Tentu saja SAA Channel 4 mungkin sudah akan dipersiapkan, mengingat ChatGPT itu sudah bisa jadi itu ya, ada orang menggunakan chat GPT itu orang bisa jawab loh gitu. Nah, tentu saja itu kerjanya dari tim AWS untuk gimana caranya agar soal-soal itu bisa jadi jauh lebih rumit dan jauh lebih susah dipahami. Itu baik oleh robot maupun manusia. Tentu saja kan tidak mau nih robot dikasih soal lalu robotnya tersertifikasi AWS kayak gitu kan. Nah, itu menjadi bisa jadi tantangan baru lagi di tahun-tahun ini karena kan AI sudah makin canggih juga makin lama. Untuk itulah orangnya juga harus makin canggih. Kita juga harus lebih canggih dari robot gitu kan. Semoga menjawab ya Diana ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan SAA Channel 2, tapi kita tahun ini SAA Channel 3. Jadi SAA Channel 3. Jadi kalau SAP sendiri Solution Architect Professional itu sekarang SAP Channel 2 gitu versinya yang terbaru di November 2022 kemarin sudah diubah. Nah, bukan channel 1. Oh iya, karena saya juga banyak baca buku juga. Jadi SA channel 1 waktu itu saya juga baca buku terkait SA channel 1. Itu ternyata memang soal-soalnya tuh jauh lebih mudah gitu. Benar, jauh lebih mudah ketimbang SA channel 2. Jadi kenapa saya bilang itu lebih mudah gitu, mungkin kenapa sih Mbak Nova bilang kode ujiannya tentu saja ujiannya makin sulit. Karena saya sudah belajar SAA Channel 1 dari buku-buku di Kindle waktu itu. Jadi saya juga belajar. Terus oh iya ya, saya tahu kok ternyata saya salah belajarnya karena yang saya pelajari itu waktu itu sempat SAA Channel 1 gitu. Dan itu gampang banget untuk bisa dijawab. Sedangkan SAA Channel 2 lebih rumit lagi gitu. Soal-soalnya, jawabannya tuh lebih mirip gitu, mirip antara A, B, C, D, J itu mirip. Lebih tricky dan bisa menjebak, apalagi SAA Channel 3. Tapi yang jelas mau kodenya seperti apapun, intinya kita tetap belajar dari dokumentasi resmi AWS. Jadi AWS Documentation, kira-kira itu AWS Documentation misalnya AWS Lambda atau S3 atau Security Hub segala macam. Kita belajar dari konsep-konsep yang ada di dokumentasi. Sebenarnya dokumentasi itu kayak kitab suci gitu teman-teman. Jadi kita belajarnya dari sana dan apa yang tidak dipahami itu untuk levelnya yang associate kayak gitu. Semoga kejawab dan terima kasih teman-teman sudah mempertanyakan dan bertanya gitu, dan jadi saya mendapatkan feedback. Oh ya, saya jadi bisa tahu kalau bisa jadi pernyataan saya pas waktu presentasi kemarin itu kayak masih gamblang gitu, masih kurang, bisa jadi masih belum menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi saya bikin video ini untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang waktu itu belum kejawab. Sebuah kebayang dan semangat belajarnya, semangat buat sertifikasinya, dan hopefully semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau dapatkan posisi yang lebih strategis, lebih posisi baru, atau kita bisa switch karir bagi teman-teman yang dulu belum pernah belajar tentang software engineering related, ataupun tujuan-tujuan spesifik lain kenapa kita akhirnya perlu belajar tentang cloud computing kayak gitu ya teman-teman. Semoga menjawab, semoga kebayang, dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang step by step apa yang sudah saya
kerjakan atau apa yang sudah saya lakukan gitu, journey saya, perjalanan panjang saya dalam proses belajar di AWS, dan kenapa akhirnya misalnya saya bekerja di kantor yang sekarang kayak gitu ya teman-teman. Semoga kejawab, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like-nya di sini, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan, langsung aja deh tanya di sini atau di DM, biasanya di DM atau di email juga boleh, terserah, bebas. Dan semoga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu. Dan saya senang banget dapat pertanyaan-pertanyaan spesifik, karena itu juga menjadi feedback buat saya apakah saya bisa menjelaskan dengan lebih mudah dipahami bagi teman-teman, dan itu saya senang sekali gitu. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar teman-teman.